Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 395. Kita pujikan bait 1 dan 3. Kidung jemaat 395, bait 1 dan bait 3. Betapa indah harinya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita sambut sabda Tuhan sebagai hukum kasih di dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus Kristus tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita senantiasa berupaya untuk melakukan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita, supaya damai sejahtera sungguh dapat kita rasakan ketika kita menjalani hidup ini dengan saling mengasihi. Tetapi di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita juga mengungkapkan pengakuan di hadapan Tuhan dan di depan sesama kita bahwa kita belum mampu melakukan perintah hukum Tuhan ini dengan sempurna. Bersama-sama kita lantunkan Kidung Jemaat 467. Kita pujikan bait 1 sampai bait 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan menaikkan doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi, melindungi setiap kehidupan kami umat milik Tuhan. Di hari Sabat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Mengucap syukur atas kecukupan kebutuhan hidup kami. Mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, bersama umat milik Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur seluruhnya. Mari Tuhan, Engkau menaungi langkah kami, derap kami. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Derap langkah pelayanan majelis gereja, baik pendeta, tua-tua, diaken, pelayanan para komisi, pelayanan para tim, pelayanan para panitia yang didukung oleh segenap warga gereja jemaat GKJ Wonosobo Timur. Tuhan, kami berdoa akan perjalanan kehidupan jemaat ini hanya pada tangan kasih-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kehidupan rumah tangga umat Tuhan, rumah tangga jemaat Tuhan. Berilah damai sejahtera, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, tetapi kasih Tuhan menyertai setiap rumah tangga umat Tuhan dalam damai sejahtera. Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terimalah sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur dalam ibadah ini. Injil Matius pasal 6 ayat 33 akan saya sampaikan sebagai landasan atau dasar dalam kita mengaturkan persembahan saat ini. Demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur.
Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada ibadah ini kami datang kepadamu menghaturkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan berupa persembahan. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan menguduskan, memberkati persembahan ini, supaya dengan kekudusan dan berkat Tuhan, persembahan ini menjadi alat di dalam umat-Mu menjalankan karya pelayanan di tengah-tengah gereja mungkin maupun di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Hamba-Mu berdoa memohon berkat Tuhan kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan, di dalam jemaat berkarya, di dalam jemaat bekerja. Semuanya Engkau naungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dan Engkau berkati. Ya Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk merawat, mengelola persembahan ini. Tuhan, beri kemampuan melakukannya dengan baik, jujur dan tanggung jawab. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut akan kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan mengerti dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Ampuni akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Demikian sabdanya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.
Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada ibadah minggu ini saya beri tema karya Kristus memberi kelegaan. Karya Kristus memberi kelegaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya setiap hidup dan kehidupan umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menerima sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, kedamaian. Dengan kata lain, kehidupan umat Tuhan dipanggil dan ditempatkan Tuhan dalam situasi kondisi yang enak dan kepenak. Mengapa sebutan demikian sering diucapkan dan terjadi dalam kehidupan orang percaya dengan kekuatan iman dan harapan? Sebab kehidupan orang percaya, kehidupan umat Tuhan adalah kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang pasti, menyambut dan menerima anugerah Tuhan, pasti diberi oleh Tuhan dalam hal apapun atau dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi justru lebih dalam adalah hal-hal yang bersifat rohani. Namun demikian, fakta kehidupan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu juga seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam kepenatan hidup. Ketika manusia, umat Tuhan, kita semua diperhadapkan dengan berbagai beban kehidupan. Melalui peristiwa apapun, kadangkala himpitan kehidupan juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya sekali. Apa yang dilakukan, apa yang ditanggapi, apa yang diwujud nyatakan dalam kehidupan orang percaya dalam menghadapi himpitan beban hidup melalui berbagai peristiwa, ada yang memiliki kekokohan, kekuatan, iman dan harapan, sehingga kehidupan orang percaya tetap kokoh berharap pada pertolongan dan kasih Tuhan. Tetapi juga banyak di antara orang percaya ketika mendapatkan beban hidup, himpitan hidup,
kehidupan imannya menjadi goyah. Kehidupan imannya menjadi tawar karena antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Itulah yang bisa terjadi ketika kehidupan orang percaya termasuk kita dihimpit oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, bahkan yang menjadikan kita menderita. Puji Tuhan, jikalau pada ibadah ini kita diingatkan dan dikuatkan oleh sabda Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada orang banyak, ketika Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada banyak orang, ketika orang-orang itu terhimpit oleh peristiwa hidup membebani kehidupan mereka, Tuhan Yesus dengan jelas berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Siapapun yang letih, baik letih ragawinya, letih imannya, lesu badannya, lesu imannya, berbeban berat pergumulan hidupnya, berbeban berat pergumulan imannya, Tuhan Yesus bersabda, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datang kepada Tuhan berarti menyerahkan segala beban, letih, lesu kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita. Kelegaan hidup menjadi sesuatu yang terus diharapkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang damai, yang enak dan kepenak ketika diri kita memiliki kelegaan hidup kita. Lega, tanpa hambatan, tanpa tantangan, tanpa himpitan. Dan itu semua Yesus katakan, "Aku akan memberikan kepadamu." Ketika kita datang kepada Dia, datang kepada Yesus, menyerahkan segala pergumulan hidup kita, memohon akan pertolongan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Tuhan Yesus juga berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk itu beban. Tuhan Yesus pun memberikan beban kepada diri kita, tetapi beban yang diberikan Tuhan itu tidak berat, ringan adanya. Dan setiap umat Tuhan, setiap orang percaya yang merelakan dirinya hidup bersandar pada pertolongan Tuhan, sungguh di sana ada sukacita, ada kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kuk beban yang diberikan Tuhan itu enak, dan beban itu akan menjadi ringan. Itu artinya tidak ada pergumulan hidup yang tidak terselesaikan ketika semua pergumulan hidup kita itu diserahkan kepada pertolongan Tuhan. Karena dengan kekuatan iman
baik secara pribadi hidup kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, semuanya kita sandarkan, semuanya kita serahkan kepada pertolongan Tuhan, karena disitulah ada harapan yang pasti. Tuhan memberikan kelegaan, sebab dengan kasih-Nya yang sejati dan abadi, Tuhan Yesus Kristus melakukan karya agungnya di dunia ini, memberikan harapan pasti, yaitu memberikan kelegaan hidup. Maka mari hidup kita serahkan, kita sandarkan pada kasih Tuhan. Dari segala beban hidup kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berkuasa memberikan pembebasan, kelegaan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberikan pengharapan akan kelegaan hidup kami yang abadi dan sejati. Ketika hidup kami diperhadapkan dengan pergumulan, kadang hidup kami menjadi penat, maka kadangkala kami menjadi tawar hati. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, bahwa setiap kami yang datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala letih lesu beban berat kami, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan, memberikan pembebasan. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami menyandarkan hidup kami di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Pada saat ini, seusai ibadah ini, kami tidak melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan kidung jemaat 408 bait 1. Kidung jemaat 408 bait 1. Di jalanku ku diiring.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini, ibadah ini kita akhiri dengan melantunkan kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.
tata gereja untuk Minggu tanggal 5 Juli 2020. 1. Bentuk ibadah Minggu bulan Juli 2020 sesuai dengan surat pengembalaan Majelis GKJ Wonosobo Timur tentang COVID-19 tertanggal 18 Juni 2020. Bentuk ibadah Minggu pada bulan Juli 2020, seluruh pepandan atau kelompok di GKJ Wonosobo Timur masih dengan bentuk ibadah di rumah atau ibadah keluarga. Dapat secara online melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau secara mandiri dengan bahan yang dibagikan di masing-masing pepandan atau kelompok melalui majelis setempat. 2. Perayaan Unduh-Unduh tahun 2020. Perayaan ibadah Unduh-Unduh tahun 2020 akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Mengingat masih ada pembatasan sosial, bentuk ibadah unduh-unduh dilaksanakan secara online atau streaming melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau secara mandiri di masing-masing keluarga. Bentuk persembahan unduh-unduh tahun ini tidak berupa barang atau hasil panen, hanya berupa uang dengan menggunakan amplop khusus yang disediakan oleh Majelis GKJ Wonosobo Timur yang akan dibagikan oleh majelis, pepandan atau kelompok masing-masing. Persembahan unduh-unduh langsung disetor ke Bendahara GKJ Wonosobo Timur oleh majelis, pepandan atau kelompok. 3. Cross-check dan verifikasi keuangan gereja semester 1 tahun 2020. Cross-check dan verifikasi keuangan gereja semester 1 yang biasanya diadakan pada bulan Juli untuk sementara ditangguhkan terlebih dahulu menunggu situasi normal. Demikian warta gereja ini kami sampaikan. Tetaplah meyakini bahwa pandemi COVID-19 akan berlalu dan tetap mengandalkan Tuhan serta saling mendukung. Atas perhatian dan kerjasama segenap warga jemaat GKJ Wonosobo Timur diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.